Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 157. Di episode sebelumnya, Pak Santoso yang terlihat malu, setelah mendengarkan nasihat dari Nyonya Winata. Seketika ekspresi itu berubah menjadi panik, saat mendengar Niko, selaku orang yang dipercayakan untuk mengelola semua hotel dan restoran dengan nama Winata, termasuk restoran tempat saat ini dia bekerja, datang dan langsung menyapa Aditya dengan sangat akrab. Pak Niko, ternyata, orang-orang ini, kenal sama Pak Niko. Waduh, moga saja saya enggak dilaporin, gumam Pak Santoso. Sementara Aditya yang menyadari gelagat Pak Santoso, timbul niat isengnya untuk mengerjai Pak Santoso. Nik, enggak apa-apa kan, kalau saya ngajak salah satu karyawanmu ini, untuk makan bareng kita, ucap Aditya sambil melihat ke arah Erwin. Mendengar ucapan itu, Niko pun langsung mendorong kecil bahu Aditya. Lu apa-apaan sih? Pakai minta izin segala. Lagian, jangankan ngajak makan, biar lu nya mau nyuruh semua karyawan untuk libur saya bisa apa? Restoran ini kan punya kamu, ucap Niko. Mendengar ucapan itu, Pak Santoso pun bergumam. Apa betul yang dikatakan Pak Niko tadi, kalau restoran ini, milik si anak muda ini? Masa iya sih, yang punya masih semuda ini? Waduh, tapi kalau benar dia pemiliknya, bakalan apes nasibku, gumam Pak Santoso. Sedang bimbang dengan pertanyaan dalam hatinya, tiba-tiba terdengar Niko berkata pada Pak Santoso. Kenalin Pak, ini Aditya teman saya, sekaligus pemilik restoran ini, ucap Niko. Apa? Pak Niko tidak sedang bercandakan, ucap Pak Santoso. Betul Pak, lagian untuk apa saya bohongin Bapak, ucap Niko. Mendengar ucapan itu, Pak Santoso pun langsung bertanya pada Aditya. Apa benar, kamu yang punya restoran ini, ucap Pak Santoso dengan terbata-bata. Ya iyalah Pak, enggak percaya amat kalau dibilangin, sahut Niko. Mendengar ucapan itu, Pak Santoso langsung berkata, waduh, kalau benar yang dikatakan Pak Niko, saya benar-benar minta maaf soal yang tadi Pak, ucap Pak Santoso. Memang ada masalah apa Dit, ucap Niko, yang tak mengetahui perihal kejadian tadi. Enggak kok, enggak ada apa-apa Nik, sahut Aditya, lalu berkata pada Pak Santoso. Kalau mau minta maaflah pada mamaku, orang yang tadi Anda kata-katai, ucap Aditya. Udah, ucap Nyonya Winata, lalu kembali berkata. Lagian cuman salah sangka aja kok, lanjut Nyonya Winata. Sementara Niko, yang temperamennya rada emosian, setelah mendengar ucapan itu, wajahnya pun tampak memerah karena emosi. Emang tadi Pak Santoso bilangin tante apa? Udah. Tadi tuh Pak Santoso hanya salah paham, karena mengira Aditya ini berondongnya tante, ucap Nyonya Winata, lalu ingin melanjutkan perkataannya. Namun belum sempat berkata, tiba-tiba Niko melayangkan tamparan ke pipi Santoso. Untung saja saat itu, Aditya berhasil menahan telapak tangan Niko, sebelum mendarat di pipi Santoso. Nik udah jangan buat keributan, enggak enak sama pelanggan lain. Ucap Aditya, mencoba menenangkan Niko. Udah Pak Santoso balik kerja aja lagi, biar Niko nanti saya yang ngurusin. Iya Pak, sahut Pak Santoso. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, oh ya Pak, kejadian seperti tadi jangan diulang lagi ya. Dan tolong, hargai semua bawahan Anda. Iya Pak, saya janji, tidak mengulanginya lagi, sahut Pak Santoso. Singkat waktu, setelah meredakan emosi Niko, Aditya pun berkata, ingat ya Nik, Pak Santoso jangan diapa-apain. Mendengar ucapan itu, Niko hanya menganggukkan kepala. Iya Nik, lagian tante lihat orangnya baik kok, ucap Nyonya Winata, yang ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba handphonenya berdering. Tanda ada panggilan video yang masuk. Waduh Dit, Papa nelpon nih. Udah gitu telpon video pula, ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, spontan Aditya pun lari menjauh. Melihat tingkah Aditya, Nyonya Winata pun berkata, tuh anak, mau sampai kapan ya dia menghindar gitu, ucap Nyonya Winata, seraya menerima panggilan tersebut.
Iya halo Pak, ucap Nyonya Winata, sembari melambaikan tangannya di depan kamera handphone tersebut. Iya halo juga Ma. Mama lagi di mana nih? Ucap Tuan Winata. Oh ini Pak, Mama lagi makan siang bareng Cindy dan Kenshin, ucap Nyonya Winata, sembari mengarahkan kameranya pada Cindy dan Kenshin. Melihat Nico yang juga tertangkap kamera, Tuan Winata pun berkata, "Oh kalian makannya di restoran milik Nico ya?" "Iya Pak," sahut Nyonya Winata. Hem, kayaknya Papa mesti nyuruh orang untuk cariin koki baru nih," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun berkata, "Loh kok gitu sih Pak? Memangnya ada apa sama koki restoran yang sekarang?" Enggak ada apa-apa," sahut Tuan Winata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Papa mau nyari koki baru, biar Mama enggak makan di restoran lain lagi." "Ih Papa nih, ada-ada aja deh," ucap Nyonya Winata, lalu kembali berkata, "Tadi tuh, saya dan Cindy kebetulan lewat. Enggak taunya ketemu sama Nak Nico, terus kita diajak makan siang di sini. Gitu kejadiannya Pak," ucap Nyonya Winata. Iya, lagian Papa tadi cuman bercanda kok," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Oh ya Ma, sampaikan salamku sama Nak Nico ya." "Iya Pak, ini Nak Nico juga lagi dengerin kita ngomong," ucap Nyonya Winata. "Ya udah, kalau gitu Mama lanjutin aja makan siangnya," ucap Tuan Winata, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah panggilan terputus, Nyonya Winata pun kembali memanggil Aditya. "Dit, sebenarnya mau sampai kapan sih kamu menghindar dari Papa? Ini udah berapa tahun loh. Papa tuh merasa bersalah banget karena udah ngusir kamu dari rumah. Enggak tahu sudah berapa kali Papa ngomong ke Mama. Katanya, yang penting kamu pulang, apa aja kemauanmu akan Papa dukung. Dia enggak akan maksain kamu buat lanjutin bisnis keluarga lagi." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Nanti ya Ma, nanti juga bakalan tiba waktunya," ucap Aditya, sembari memegang tangan ibunya. Di sela itu terdengar, Cindy berkata, "Sebenarnya, apa lagi yang kamu tunggu? Kalau dibilang sukses, kamu sudah sangat sukses loh," ucap Cindy. "Iya Dit, mau sukses yang gimana lagi? Kalau menurutku, sekarang sudah waktunya kamu buktiin pada Om Winata," ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Memang benar yang Mama, Kenshin dan Kak Cindy dikatakan. Dan saya sendiri pun merasa kalau saya sudah sangat sukses, apalagi di bidang agrobisnis. Bukannya ingin menyombongkan diri, kalau untuk sebatas di negara ini, belum ada yang bisa menyaingi perkebunan Winata Organik," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Cindy pun berkata, "Terus apalagi yang jadi persoalan, hingga kamu belum mau untuk pulang?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Masalahnya, saat ini saya belum bisa membuat para petani lain merasakan yang namanya hidup sejahtera," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Kenshin pun berkata, "Kalau yang kamu maksud ingin mensejahterakan semua petani, itu sungguh suatu yang sangat mustahil. 1.000 atau 2.000 orang, mungkin kamu akan sanggup. Tapi kalau mencakup semua petani yang ada, bagaimana caranya kamu bisa membantu mereka?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, namun lagi-lagi, belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar handphonenya berdering, tanda ada panggilan masuk. Setelah melihat nama si penelpon, yang ternyata adalah Brian, Aditya pun langsung berdiri. "Tunggu ya, mau ngangkat telepon dari temanku dulu," ucap Aditya, lalu melangkah menjauh dari tempat tersebut. Sementara Cindy terdengar saat itu, ia berkata pada Kenshin, "Si Adit nih gimana pikirannya ya? Gimana caranya coba, dia bisa bantuin semua petani yang ada," ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Saya enggak tahu lagi mau ngomong apa yang. Jumlah petani yang ada itu enggak sedikit loh. Enggak mungkin dia bisa membantu semuanya," ucap Kenshin sambil menggaruk kepalanya, karena pusing memikirkan ucapan Aditya tadi. Sementara Nico mendengar percakapan antara Kenshin dan Cindy. Ia pun berkata, "Walaupun saya sendiri kaget mendengar ucapannya tadi, tapi saya yakin, Aditya pasti bisa melakukannya. Karena Aditya bukanlah orang yang melakukan sesuatu tanpa adanya persiapan," ucap Nico. "Iya Mama juga yakin," lanjut Nyonya Winata. Singkat waktu, sesi makan siang pun telah berakhir, dan hari pun mulai beranjak sore. Terlihat saat itu, mobil Ferrari yang dikendarai Nico pun telah sampai di rumah mewah miliknya. Melihat mobil Lamborghini yang telah berada di dalam garasi, Nico pun bergumam,
Oh ternyata udah pulang juga, gumam Niko, lalu keluar dari mobil tersebut. Sementara Aditya, yang saat itu berada di ruang tamu, melihat Niko yang telah masuk di ruangan tersebut, ia pun berkata, "Oh udah pulang ya Nick," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Pak Santoso enggak kamu marahin kan?" "Enggak kok, cuman aku omelin dikit," sahut Niko, lalu kembali berkata, besok kamu jadi berangkat ke desa Mekarya." "Iya jadi Nick," sahut Aditya. "Ya udah, kamu pakai aja si Lambo," ucap Niko. "Ih amit-amit deh, bisa hancur badanku kalau kesana naik mobil ceper gitu. Mendingan aku naik bus aja," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Nick, tapi sepedamu mau aku bawa ke sana, buat dipakai keliling desa." "Ya udah ambil aja," sahut Niko, lalu kembali berkata, "Memangnya ada urusan apa sih, sampai kamu datang jauh-jauh dari Amerika?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menceritakan perihal masalah yang menimpa Bimo. "Oh gitu ya," sahut Niko, setelah mendengarkan penjelasan dari Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Oh ya, tadi pagi kamu bilang kenal dengan Tuan Firdaus kan?" "Iya Dit, tapi enggak kenal baik," ucap Niko, lalu menceritakan tentang latar belakang Tuan Firdaus. Sementara Aditya, ia pun hanya menganggukkan kepala, sembari mendengar ucapan Niko. Seusai menceritakan tentang Tuan Firdaus, Niko pun kembali berkata, "Ya jadi kamu hati-hati aja. Karena semua bodyguardnya Tuan Firdaus itu, kebanyakan para preman dan mantan napi," ucap Niko. "Ya pasti saya akan hati-hati," sahut Aditya. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya yang telah bersiap pergi menuju terminal, dengan mengendarai sepeda milik Niko. Melihat Aditya yang hanya membawa tas ransel yang tampak kosong, Niko pun berkata, "Bawaan kamu cuman itu aja Dit?" "Iya Nick, cuman beberapa lembar pakaian ganti saja. Lagian aku juga di sananya enggak lama kok, palingan 1 atau 2 hari," ucap Aditya. "Ya sudah, kamu hati-hati ya," ucap Niko, yang melihat Aditya mulai mengayuh sepeda miliknya. Oke guys, cerita kali ini cukup sampai di sini ya. Dan mohon maaf juga, karena durasi cerita kali ini agak pendek.